Ada nih masalah kayak gitu, walaupun masalah kecil tapi kadang-kadang rebutan sewa lah gitu. Kadang-kadang sampai kagak tanya-tanyaan gitu. Saya pernah, aku nganter orang itu mau mau nyekar lah. Udah mau maghrib bang, begitu maghrib, nih orang kemana nih? Apa dia nyari saya? Karena saya kan nunggu di bawah pohon nih. Nih orang mungkin nyari-nyari saya pak. Emang ini ya kagak ada orang yang kita ini. Harusnya kan kita lihat namanya lapangan ya kan. Kagak ada orang itu. Ya mungkin ini kali ya. Jadi kita nganterin orang nih ya. Pokoknya aku pikir orangnya kan keren gitu kan. Aku pikir mau bayar langsung. Taunya diminta dulu sama orang kantor sono. Aduh, kagak dikasih lagi sama dia. Waduh, gimana nih? Nama saya aslinya Sutarjo. Umur ya 53 lah, profesi ya ojek pangkalan gitu, opang gitu. Ya. Asal saya dari Jawa Tengah, saya tinggal di Bintara. Saya mulai ojek pangkalan gitu. Ya sekitar tahun 2000-an lah. Ya karena waktu itu ya lagi krismon lah gitu kan ya. Kita PHK gitu. Jadi alternatif lah daripada kita kagak makan gitu. Sebelumnya kerja apa? Pabrik biasa. Cuman ya karena waktu itu collab ya kan, banyak karyawan di PHK gitu, termasuk saya gitu. Saya daripada nganggur kan waktu itu nyari kerja susah bang. Akhirnya kita ojek aja udah alternatif yang paling gampang gitu. Sebetulnya sih itu di luar keinginan kita gitu. Cuman karena terpaksa lah gitu lah, kita namanya udah berkeluarga ya kan, penghasilan nggak ada ya udah kayak ojek coba sambil jalan aja gitu. Sempat kepikiran nggak buat daftar ojek online? Ya sebetulnya sih ada, cuman fasilitas saya nggak memenuhi syarat karena kan harus punya si motor juga yang bagus kan gitu. Nah kita motor butut kan. Kalau cek kita ya jam 2 sampai isya lah kalau sore gitu. Kadang ya pagi gitu dari jam 6 sampai Johor gitu. Nggak tentu, karena saya kan suka ada pekerjaan rumah, membantu istri lah jualan gitu. Oh jualan juga istri? Ya. Jualan apa? Jadi ya sayur mateng lah gitu. Jadi keliling dia. Ada. Jadi shift siang itu sebetulnya dari jam 7 sampai bisa. Nanti shift yang malam tuh dari jam 4 sampai jam 12 terakhirnya lah, semaunya dia lah gitu. Saya emang di sini dari awal, stasiun masih lama dulu ya, masih odong-odong itu keretanya, kereta odong-odong itu dulu. Sekarang kan pakai MRT kan. Jadi masalahnya kita untuk menawarkan jasa itu kan udah ada patokan di online itu. Jadi dia dasarnya patokan itu gitu. Ya open mau nggak mau ikut gitu. Jadi dampaknya ke situ. Ya selama masih wajar sih nggak masalah sih. Rezeki nggak kemana lah gitu. Betulnya itu tidak bermasalah karena dia kan lewatnya aplikasi. Saya kan cuman jasa penawaran gitu langsung. Saya ya pen aja lah, silakan aja, namanya rezeki kan masing-masing bang gitu. Ya tarif sebenarnya wajar-wajar aja gitu. Misalkan dari sini jarak ke Pondok Kopi ke Pondok Apa ya 20.000 ya wajar lah. Kalau 15 ya ayo aja lah gitu. Ya salah nego ya kan. Biasanya pendapatan sehari berapa Pak? Ya 70, 50 ya kalau hari biasa lah, maksudnya itu ya umum lah gitu. Mungkin ya kalau lebih ya 100 atau 150, ya itu kan ada kelebihan sendiri gitu. 200 ya pernah lah, mas sekali-kali ya, sekali dua kali dah gitu, nggak buat tiap hari nggak. Pernah nggak sehari nggak dapat motor? Wah, ya pastilah namanya rezeki ya kan, pasti ada aja gitu. Namanya lagi jong kali rezeki. Pernah ada nyarter-nyarter gitu Pak? Oh sering, ya misalkan dari sini ke arah Kalimalang gitu ya kan, bolak-balik bang ya, sekian, ya udah ayo lah, yang penting cocok aja gitu. Di harga serapan jauh kemana Pak? Nganterin orang? Kalau dulu nih, kita ke kota aja sering. Kota, Harmoni, Senen, Tanah Abang, hampir tiap hari dulu. Kalau sekarang, ya paling Senen lah, Jatinegara gitu. Ya. Dapat paling banyak dari satu orang berapa Pak? Oh nggak tentu, misalnya gini, saya ke Senen, perjanjian 50 ya, kita dikasih 100, pernah. Ke Jatinegara kita perjanjian 30, kasih 100 ya, nah gitu, dilebihin sama dia. Mungkin ya karena pengen ngasih aja kan. Kasih terima kasih aja gitu. Perizinan mangkal di sini ada yang ngirimin dulu? Oh dulu ada koordinator dulu, kita bayar 2.000 per hari?
Iya, per hari. Jadi emer lah gitu, bahasa takalnya gitu. Sekarang nggak, setelah perubahan zaman ya kita masing-masing aja udah, karena nggak ada koordinasi sekarang gitu. Ada aja oknum-oknum yang mintain duit Pak. Ya kalau mungkin ya ada keperluan kayak misalkan ada kawan meninggal, kita di edaran lah gitu, seikhlasnya gitu. Buat apa rasa simpati aja kita sama teman gitu. Iya, berarti ada komunitas juga ya? Ada. Cuman nggak ini banget gitu. Pernah ada cerita-cerita unik nggak selama jadi ojek pangkalan tuh? Ya ada aja, misalkan gini ya, saya pernah nganter nih, taunya saya nganter ke Tanah Abang nih ya, bang tunggu sebentar ya, tapi tunggu lama banget, mungkin dia sengaja atau nggak ngerti lah, kita ya pulang aja udah gitu, setengah jam, apa mungkin orang nih cuman ini doang kali ya, sering lah gitu, cuman ya nggak masalah, kagak dibayar ya, mistis begini, saya pernah, aku nganter orang itu mau apa namanya, mau nyekar lah, udah mau maghrib bang, begitu maghrib, nih orang kemana nih? Apa dia nyari saya? Karena saya kan nunggu di bawah pohon nih. Ini orang mungkin nyari-nyari saya, Pak. Emang ini ya kagak ada orang yang kita ini. Saya tunggu sampai sejam itu, sampai azan isya itu dari mau sebelum maghrib itu. Kagak balik. Padahal kalau saya lihat ya orang nggak banyak gitu. Harusnya kan kita lihat namanya lapangan ya kan. Kagak ada orang itu. Ya mungkin ini kali ya. Enggak Pak, ada cerita-cerita lucu lah selama nganterin pelanggan gitu. Ada. Jadi kita nganterin orang nih ya. Pokoknya aku pikir orangnya kan keren gitu kan. Aku pikir mau bayar langsung. Ternyata diminta dulu sama orang kantor sono. Aduh, kagak dikasih lagi sama dia. Waduh, gimana nih? Hanya dia mungkin minjem sama warung kali dia ya. Bayar ke kita gitu. Udah lah bang, berapa aja dah. Kalau gitu yang penting buat aku beli bensin. Jadi nggak sesuai sama perjanjian dari awal gitu. Cek ibu hamil sering, cuman saya kan pelan-pelan. Ya sifon juga saya gitu. Kalau emang ibu hamil yang apa dikenceng-kenceng kita pelan aja gitu. Tapi sekarang ibu hamil naik ojek takut kayaknya. Kadang dijemput. Saat Bapak masih bertahan lah ojek. Jadi saya nggak ada pekerjaan lagi. Pekerjaan saya ya cuma ojek pangkalan aja udah. Ya yang penting dapur kebola gitu ya kan. Ada dampak nggak dari adanya ojek online ke ojek pengkolan? Dampak? Ada dampaknya ada. Terus kedua sekarang kan ada angkot yang gratis. Ini pengaruh. Ngapain kita cari ongkos yang mahal kalau yang gratis ada kan gitu. Buat ojek yang pengaruh lah ada lah. Karena orang turun kan naik cek lingkolah ya kan. Ada dampaknya ada. Suka dukanya, senangnya itu gini, kita banyak kawan ngobrol gitu ya kan, tukar pikiran lah gitu. Dukanya ya kalau kita narik sepi ya gitu. Gitu aja. Kalau misalkan hujan berdampak nggak Pak? Kalau hujan ya kita pakai mantel. Tapi namanya kita kan namanya ojek motor ya kan, ya harus bisa-bisa kita aja lah gitu. Kalau hujan ya minggir dulu lah, kalau emang besar gitu hujannya ya kan. Jam-jam rame jam berapa Pak? Ya jam gini hari lah, jam 3 sampai isya itu jam-jam rame. Karena jam-jam dia pulang kerja kan. Kalau pagi jam-jam berangkat, ya jam 6 sampai jam 9 lah gitu. Pernah ada konflik nggak sih Pak sama penumpang soal tarif? Enggak lah, selama ini enggak lah. Kan kita kan sebelumnya kan menawar dulu gitu. Udah suka sama suka dulu kan gitu. Ada lah. Ya kalau nggak tiap hari ya mungkin dia pulangnya malam atau bagaimana. Kalau Bapak sempat punya ini nggak Pak? Langganan orderan kayak minta anterin anak sekolah atau apa gitu? Dulu. Kalau sekarang saya enggak. Biasanya kan deket-deket rumah kalau gitu. Kalau dulu kan orang ini apa naiknya angkot, ojek gitu. Jadi rame kalau jam-jam gini hari dulu ya. Kalau sekarang orang punya motor ya kan, balik kredit tanpa DP dapat motor ya kan. Ya mungkin perubahan zaman lah. Tapi berarti nggak ada jam-jam khususnya gitu ya? Kayak misalkan jam 9 ke atas tuh ojek online atau taksi itu nggak boleh, itu jangannya ojek pengkolan di sini ada nggak sih Pak peraturan gitu? Nggak ada. Kalau di Pondokopi nggak. Dulu sih pernah di dekat stasiun nggak boleh. Jadi minggir lah, mari. Karena kan waktu itu pada di sono. Waktu jalannya belum dibatas kayak gini nih, masih plong gitu. Sekarang setelah dibatas ya nggak lah. Biasa. Kita bareng-bareng aja udah. Ojek pengkolan pernah dapat
bantuan nggak Pak dari pemerintah? Selama ini sih belum lah saya. Waktu cuman COVID mati sama sekali kagak ada ojek. Kita sendiri takut ya kan. Dengar kata COVID aja kita udah takut banget. Apalagi suruh nyari duit. Wah, waktu itu benar-benar stop selama 2 tahun tuh kagak ada orang ojek lah. Mungkin yang ojek ya takut, kita yang ojekin takut juga gitu. Sama-sama takut. Karena COVID kan kita denger aja udah takut gitu, denger aja udah takut. Katanya menular lah gini ya kan, waduh udah ada. Kita di rumah aja takut apalagi keluar. Ya kalau pesan sih memang kita ojek di pangkalan yang penting saling bersahabat aja lah, jangan kontok-kontokan gitu, toh rezeki nggak kemana kan gitu. Ada nih masalah kayak gitu walaupun masalah kecil tapi kadang-kadang rebutan sewa lah gitu, kadang-kadang sampai kagak tanya-tanyaan gitu. Buat pemerintahan sekarang nih Pak, dari ojek pengkolan. Jadi yang penting dikurangi pengangguran lah gitu, banyakin lapangan pekerjaan gitu, karena kan yang kasihan ini baru-baru sekolah ini kalau bisa dikaryakan lah gitu aja.